Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang bab 2 kita, materi persamaan kuadrat. Sebelum kita masuk ke materi persamaan kuadrat, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu persamaan kuadrat itu apa. Jadi persamaan kuadrat ini artinya adalah persamaan yang memuat satu peubah. Ingat, satu peubah atau variabel, dan pangkat tertinggi dari variabel tadi adalah 2. Pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Ingat, kalau pangkat itu berarti angka yang di atas. Selanjutnya, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Syaratnya a tidak boleh sama dengan 0. Kalau a sama dengan 0, maka 0 dikali x kuadrat hasilnya 0. Maka ini dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada, maka membentuk persamaannya seperti ini dengan pangkat tertingginya 1. Kalau pangkat tertingginya 1, itu artinya persamaan linier, bukan persamaan kuadrat. Selanjutnya di sini dari bentuk umum ada keterangannya Kalau x adalah variabel, c adalah konstanta, a koefisien dari x kuadrat, atau kita sebutnya nilai a ini adalah angka di depan x kuadrat dan b ini adalah angka di depan si x saja. Kemudian kalau variabel itu tidak selalu fokusnya ke x, jadi bebas, bisa huruf abjad lain yang tidak memuat nilai. Jadi variabel itu bebas, ada x, q, pr ataupun huruf lainnya. Kemudian kalau konstanta ini dia sendirian angka hanya angka. Konstanta itu hanya angka biasa tanpa menggandeng x kuadrat ataupun x. Jadi kalau x kuadrat itu angka di depan a, kalau b itu angka di depan si x. Untuk lebih pahamnya kita lihat contoh nomor 1. Tentukan nilai a, b, dan c dari persamaan berikut. Ingat, nilai a, b, dan c itu awalnya semuanya harus bernilai positif. Jadi kalau kalian ketemu dengan persamaan yang salah satunya memuat tanda negatif, maka itu juga kemungkinan nilai a, b, dan c-nya juga bermuatan atau bernilai negatif. Untuk nomor 1, persamaannya x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Ini semuanya bernilai positif, bernilai positif, jadi nilainya a-nya 1. Kenapa a-nya 1? Karena di depan x kuadrat, kalau tidak ada angka maka dituliskan 1. Jadi 1x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Ingat, c itu adalah angka biasa tanpa variabel. B berarti angka di depan si x. Karena bernilai positif, maka b-nya juga bernilai positif. A itu angka di depan x kuadrat. Jadi a-nya 1, b2, c-nya 1. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini ada bertanda negatif di depan x kuadrat. Jadi kalau di depan x kuadrat itu berarti nilai si a. A-nya berarti bernilai negatif 1. B-nya di depan x berarti bernilai 4. C-nya yaitu negatif 2. Lihat di sini untuk lebih paham. A ini berarti akan sejajar dengan negatif 1. B plus B ini akan sejajar dengan plus 4. Kemudian untuk yang C kan awalnya plus, tapi di persamaan ternyata bernilai negatif 2. Jadi C-nya bernilai negatif 2. Kemudian untuk nomor 3 juga sama. Berarti nilai A-nya itu angka di depan x kuadrat berarti min 5. B itu angka di depan x berarti min 4. Dan C-nya berarti plus 10. Selanjutnya nomor 4. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Perlu diingat, Ibu ingatkan lagi, nilai A itu angka di depan x kuadrat. Nilai B angka di depan x. Jadi bentuknya B itu temannya si x. Jadi kalau tidak ada variabel x pangkat 1, maka B-nya dianggap 0.
B-nya dianggap 0. Jadi BX ini jadi tanda tanya. B-nya dianggap 0, maka A sama dengan 1 karena di depan X kuadrat, B sama dengan 0 karena tidak ada mengandung unsur X saja. C-nya min 16 karena C tadi kan hanya angka. Selanjutnya contoh nomor 5, X kuadrat ditambah 12X sama dengan 0. A-nya 1 karena di depan ini berarti dianggap 1, B-nya positif 12. Nah, kenapa C-nya sama dengan 0? Karena dari persamaan nomor 5 ini tidak memuat angka saja. Di sini ada X dan juga si X. Maka nilai C sama dengan 0, dikarenakan dari persamaan berikut tidak memuat konstanta. Persamaan kuadrat tidak hanya selalu fokus pada X saja. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Jadi intinya, kalau variabel itu bebas, bentuk hurufnya itu bebas, karena tidak memuat nilai, malah nilai si X atau variabel ini akan kita cari nanti. Untuk latihan nomor 1 ini, silakan kalian bisa kerjakan di latihan kalian. Di sini bisa kelihatan ya, ada variabelnya X, ada P, K, Q, A, ataupun T. Jadi banyak variabelnya, itu bervariasi. Kemudian kita masuk ke penyelesaian persamaan kuadrat. Kita masuk ke yang kedua. Ada 3 cara. Yang pertama, kita akan memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang memfaktorkan. Tapi sebelum masuk ke memfaktorkan, Ibu mau jelaskan dulu nak. Penyelesaian persamaan kuadrat dalam variabel X adalah pengganti X yang sedemikian hingga persamaan tersebut bernilai benar. Jadi kita harus mencari nilai dari si variabel X tadi. Kalau kita substitusikan ke persamaan, maka nilainya benar, yaitu sama dengan 0 semua. Seperti contoh nomor 1. Persamaannya itu adalah X kuadrat min 16 sama dengan 0. Jadi kita harus mencari nilai X sedemikian hingga apabila kita substitusikan ke persamaan 1 ini menghasilkan nilai sama dengan 0. Maka kita coba-coba dulu nak. Karena kan kita belum tahu cara memfaktorkan. Jadi kita mencoba dulu dengan cara mensubstitusikan angka-angka yang dianggap bisa menghasilkan 0. Nah, untuk yang pertama, kalau kita mengganti nilai X dengan 3, maka menghasilkan 0 atau tidak? Ternyata tidak menghasilkan 0, melainkan menghasilkan negatif 7. Berarti ini tidak memenuhi. X-nya sama dengan 3 tidak memenuhi. Kalau X-nya diganti 4, maka akan memenuhi. Karena 4 kuadrat 16 dikurang 16 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 4 ini memenuhi syarat, berarti dia benar. Berarti dia benar. Kemudian ingat, kalau misalnya bentuknya itu kuadrat, maka bukan hanya angka positif saja yang berpengaruh, tapi angka negatif juga. Kalau kita coba masukkan nilai X sama dengan 4, maka juga akan menghasilkan 0 di hasil akhirnya, karena min 4 kita kuadratkan hasilnya 16. Jadi nilai X ini kalau sama dengan min 4 akan memenuhi syarat untuk persamaan bernilai benar. Nah, kesimpulannya, akar persamaan dari X kuadrat min 16 sama dengan 0 adalah 4 atau min 4, atau bisa dituliskan X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. 4 atau X sama dengan negatif 4. Ini juga boleh. Nomor 2 ini, nah kalau yang tanya ini gambar apa? Ini adalah lambang dari bentuk notasi atau. Jadi jangan tanya lagi ya. Nomor 2, P dalam kurung P dikurang 4 sama dengan 0. Jadi jawabannya kita harus mencari nilai P sedemikian hingga kalau kita substitusikan ke persamaan nomor 2 akan menghasilkan nilainya sama dengan 0. Kemudian kalau kita coba
ganti dengan X sama dengan 4, ini didapatkan dari P kali P kuadrat, P dikali min 4 P. Kemudian baru kita substitusikan nilainya, ternyata didapatlah nilai X yang memenuhi, bukan nilai X ya, nilai P yang memenuhi tadi apabila kita substitusikan, yaitu P sama dengan 4. Jadi kalau P sama dengan 4, menghasilkan nilainya sama dengan 0. Jadi akar persamaannya adalah 4. Baru kita masuk ke memfaktorkan. Jadi faktorisasi itu yaitu cara mencari akar-akar persamaan kuadrat atau nilai dari variabel tadi dengan mencari nilai yang jika kita kalikan akan menghasilkan nilai lainnya. Di sini Ibu ada 3 kemungkinan faktorisasi, tapi dengan syarat nilai A itu harus sama dengan 1. Jadi di depannya X kuadrat semua. Nah, ini X kuadrat semua. Tidak ada angka di depan variabel X kuadrat. Di sini ada 3 kemungkinan. Kalau misalnya X plus Y dikali X plus Y, itu akan menghasilkan persamaan kuadrat bernilai positif semua. Kalau yang nomor 2 itu negatif dengan negatif, maka akan menghasilkan nilai si akhir atau Y-nya itu bernilai positif, sedangkan yang bagian tengah atau gabungan antara X dan Y bernilai negatif. Kemudian kalau yang di tengah-tengahnya hilang, yang 2XY ini hilang, maka faktorisasinya itu ada X min Y dan X plus Y. Untuk lebih jelas nanti Ibu kasih penjelasannya. Cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini bisa dibaca yang catatan ini hanya sekedar catatan saja. Jadi kalau misalkan 3X sama dengan 0, itu berarti X-nya 0. 5X min 20 sama dengan X sama dengan 4. 5X min 20 itu jadi dari 5X min 20 ini didapat dari persamaan linear. Kalau misalnya kalian lupa, ini catatan saja, jadi boleh dicepat, boleh tidak juga. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini caranya kita harus mencari dulu bilangan P dan bilangan Q, yang mana kalau kita kalikan akan menghasilkan si C konstanta, dan apabila kita jumlahkan akan menghasilkan si B, yaitu koefisien dari X. Di sini nilai P dan nilai Q ini boleh tidak sama, tapi yang pasti P ini harus sama ya ya, Q ini juga harus sama. Nah, itu yang pasti. Kemudian rumus pemfaktorannya jangan lupa AX plus P, AX plus Q sama dengan 0. Tapi kalau misalkan A-nya tadi sama dengan 1, maka kita bisa tulis di sini berarti X ditambah P dan dikali dengan ini X tambah P, X tambah dengan P, X ditambah dengan P dikali dengan X ditambah Q. Jangan lupa akhirannya itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Selanjutnya, ini yang bisa kita akan gunakan untuk mencari pemfaktoran. Contoh nomor 1. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Yang perlu kita perhatikan, angka pertama, B itu berapa? Nilainya B-nya 6 karena di depan X, kemudian C-nya juga 9. Nah, kemudian angka kedua, kita harus tahu dulu angka berapa yang apabila kita jumlahkan hasilnya 6, apabila kita kalikan hasilnya 9. Maka didapatlah yaitu P-nya 3, Q-nya 3, karena kalau 3 ditambah 3, 6, 3 dikali 3, 9. Nah, dari sini kalian bisa langsung substitusikan ke angka nomor 4. Substitusikan nilai P dan nilai Q, didapatlah X plus 3, X plus 3, kita kalikan sama dengan 0. Ini apabila kita kalikan akan menghasilkan si persamaan yang ditanya, X